IHA TV Binbas 8, inspiratif, edukatif, dan islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, saudara-saudariku yang semoga kita semuanya diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan atau ibadah yang sangat agung, bahkan ibadah ini merupakan ibadah yang didambah-dambahkan, yang dirindui oleh orang-orang yang beriman, yaitu melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ibadah haji dan umrah merupakan ibadah yang istimewa, ibadah yang memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang keutamaannya, baik itu keutamaan ibadah haji maupun keutamaan ibadah umrah, yang mudah-mudahan kita semuanya bisa termotivasi, bisa menambah kerinduan kita terhadap ibadah yang mulia ini, untuk bisa berangkat ke Baitullah, baik melaksanakan ibadah haji maupun melaksanakan ibadah umrah. Haji dan umrah tentunya di sana ada sisi persamaannya dalam pelaksanaannya, dan juga di sana ada sisi perbedaannya, baik dari segi rukunnya atau dari segi waktunya. Kalau haji memang dilaksanakan pada waktu haji, pada bulan-bulan haji, pada waktu-waktu tertentu. Kalau ibadah umrah maka tidak ada keterikatan dengan waktu tertentu, termasuk wukuf di Padang Arafah merupakan salah satu daripada rukun haji, dan itu tidak terdapat pada ibadah umrah. Nah, kita akan menyebutkan keutamaan ibadah haji dan juga keutamaan ibadah umrah. Apa saja keutamaan ibadah haji? Keutamaan ibadah haji yang kita ketahui bahwasanya ibadah haji merupakan ibadah atau bagian daripada rukun Islam yang kelima. Maka jika seseorang melakukan perbuatan ibadah haji ini yang mana ibadah hajinya tidak tercampur dengan perbuatan dosa, baik itu kesyirikan atau kemaksiatan, maka tidak ada balasan daripada ibadah haji yang mabrur kecuali surga. Keutamaan ibadah haji adalah surga, menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang mabrur, maka tidak ada balasan yang pantas baginya melainkan surga. Seseorang melaksanakan ibadah haji dengan memenuhi semua rukun-rukunnya, persyaratannya,
tidak berbuat kesyirikan di dalamnya, tidak berbuat kemaksiatan di dalamnya, sehingga dia mendapatkan haji yang mabrur, haji yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka balasan orang seperti ini adalah surga. Jadi seseorang bukan hanya sekedar dia berangkat melaksanakan ibadah haji dari negaranya ke kota Mekah, kemudian pulang mendapat gelar haji atau hajah. Namun bukan itu saja, bukan itu yang dicari. Namun bagaimana ketika dia melaksanakan ibadah haji, dia maksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sana, dia benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar memanfaatkan waktunya dalam prosesi-prosesi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pulang mendapatkan predikat haji yang mabrur, pribadinya menjadi lebih baik daripada sebelum dia berangkat haji. Karena salah satu tanda daripada haji yang mabrur adalah bagaimana pribadinya itu menjadi lebih baik daripada sebelum dia berangkat haji. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara keutamaan haji adalah haji merupakan amalan yang paling afdal. Dia merupakan amalan yang paling utama. Di dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul a'mali afdal? Amalan apa yang paling afdal, yang paling utama? Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, imanun billahi wa rasulihi, iman kepada Allah dan Rasulnya. Qilah, kemudian beliau ditanya lagi, summa madza? Kemudian apa lagi? Qala, kemudian beliau menjawab, jihadun fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Qilah, kemudian beliau ditanya lagi, summa madza? Kemudian apa lagi? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, hajjun mabrurun, haji yang mabrur. Di antara tiga amalan yang afdal, salah satunya adalah haji yang mabrur. Haji yang mabrur merupakan salah satu daripada amalan yang paling utama, merupakan amalan yang sangat utama. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya di antara keutamaan haji, haji itu sendiri termasuk jihad fisabilillah. Dia termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah riwayat dari Aisyah Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, dia berkata, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, narul jihad afdal. Narul jihad afdalul amal." Kami melihat bahwasanya jihad adalah amalan yang paling afdal. Jihad merupakan amalan yang paling utama. Afala nujahidu? Apakah berarti kami harus berjihad? Qala, tidak. Qala la, tidak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakinna afdalal jihad hajjun mabrur. Akan tetapi jihad yang paling utama adalah haji yang mabrur. Jihad yang pertama yang dikatakan oleh Aisyah di sini adalah berperang. Kami mandang bahwasanya jihad itu amalan yang utama. Apakah kami harus berjihad? Apakah kami harus berperang? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, la. Beliau menjawab, tidak harus seperti itu.
Lakin afdalul jihad hajjun mabrur, akan tetapi jihad yang paling utama itu adalah haji mabrur. Ini menunjukkan bahwasanya haji itu merupakan bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad itu bukan hanya sekedar berperang, tetapi melaksanakan ibadah haji juga itu merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara keutamaan ibadah haji adalah haji akan menghilangkan kefakiran dan juga bisa menghapus dosa-dosa. Ibadah haji keutamaannya bisa menghilangkan kefakiran, bisa menghilangkan kemiskinan. Orang yang bolak-balik melaksanakan ibadah haji, ternyata Allah Subhanahu wa taala tambahkan hartanya, Allah berkahi hartanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya. Di dalam sebuah hadis riwayat An-Nasa'i, At-Tirmizi, Ahmad dan lain sebagainya, Nabi SAW bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah, ikutkanlah umrah kepada haji, ikutkanlah antara haji dan umrah, fa innahuma yanfiyanil faqrah waz zunubah, karena sesungguhnya keduanya, haji dan umrah, itu bisa menghilangkan kefakiran dan menghilangkan dosa. Kama yanfil kiru khabathal hadidi waz zahabi wal fiddah, sebagaimana pembakaran menghilangkan karat batu besi, emas dan perak. Kalaulah di sana di besi ada karat, di perak ada karat, di emas ada karatnya, kemudian karat tersebut hilang. Nah, maka kalaulah seorang dirinya memiliki dosa, kemudian disebabkan dengan melaksanakan ibadah haji atau umrah, maka amalan tersebut yang bisa menghilangkan dosa pada dirinya. Kemudian dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, man hajja lillahi falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuhu. Orang siapa yang berhaji karena Allah dengan ikhlas, kemudian proses ibadah hajinya dia tidak berkata kotor, tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang, raja'a, dia pulang kayaumi waladathu ummuhu, sebagaimana ketika dilahirkan dari ibunya. Dia pulang dalam keadaan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikejar, walaupun ibadah haji ini ibadah yang berkaitan dengan harta, berkaitan dengan fisik, karena seseorang ingin berangkat ke sana tentunya dia harus menabung karena memerlukan biaya yang besar dan juga memerlukan kesehatan, maka dia mempersiapkan. Apalagi pada masa sekarang menunggu yang lama tidak apa-apa, kita harus bersabar menunggu. Yang penting kita sudah punya ikhtiar, sudah ada niat untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini. Maka alhamdulillah jika Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk bisa berangkat ke sana dalam waktu yang dekat misalnya, dan itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting diri kita sudah ada ikhtiar, sudah ada niat terlebih dahulu. Jangan sampai tidak ada niat dalam diri kita untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara keutamaan ibadah haji adalah orang yang berhaji itu adalah tamu Allah. Orang yang berhaji itu merupakan tamu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ghazi fi sabilillah wal hajju wal mu'tamiru, orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berhaji, orang yang berumrah, wafdullahi, dia merupakan tamu Allah tabaraka wa ta'ala.
Da'ahum, Allah Subhanahu wa taala yang memanggil mereka, Allah yang mengundang mereka. Makanya ketika kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, ini merupakan ucapan talbiyah. Karena yang mengundang seseorang melaksanakan ibadah haji itu Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibadah umrah. Ibadah haji, ibadah umrah itu merupakan undangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan kita penuhi undangan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Labbaik Allahumma umrah, labbaik Allahumma hajj. Aku penuhi panggilan umrahmu ya Allah, aku penuhi panggilan hajimu ya Allah. Atau dalam talbiyah labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Allah yang memanggil, Allah yang mengundang. Kalaulah manusia yang mengundang, manusia yang istimewa yang mengundang, pejabatkah, orang kayakah yang mengundang kita, bisa jadi kita bergegas memenuhi undangan tersebut. Tetapi ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang langsung mengundang kita. Tentunya undangan yang istimewa. Maka jadilah diri kita bagian daripada tamu Allah Subhanahu wa taala, bagian daripada duyufur rahman, tamu Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Itu keutamaan-keutamaan ibadah haji. Maka niatkan diri kita, persiapkan diri kita, kesehatan, harta, untuk berazam ya, menginginkan diri kita untuk bisa berangkat melaksanakan ibadah haji, entah itu dalam waktu yang dekat atau dalam waktu yang lama. Yang penting sudah ada niat dan ikhtiar. Kemudian masyarakat muslimin wal muslimat rahimani rahmakumullah, kita akan sebutkan keutamaan ibadah umrah. Ibadah umrah merupakan ibadah yang mulia, yang dia memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan ibadah umrah adalah terdapat penghapusan dosa di antara dua umrah, antara umrah satu dengan umrah berikutnya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ila al-umrati kafaratul lima bainahuma. Umrah satu dengan umrah berikutnya terdapat penghapus dosa-dosa di antara keduanya. Maka seseorang semakin sering dia melaksanakan ibadah umrah, maka semakin sering Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Maka bersemangatlah untuk melaksanakan ibadah umrah. Termasuk ibadah umrah juga bisa menghilangkan kefakiran. Ibadah umrah bisa menghilangkan kemiskinan seseorang. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra waz dzunuba. Iringilah haji dan umrah. Iringilah antara haji dan umrah, karena sesungguhnya keduanya bisa menghilangkan kefakiran dan juga bisa menghilangkan dosa, bisa menghapuskan dosa. Semakin sering orang melaksanakan ibadah haji, semakin sering seseorang melaksanakan ibadah umrah, maka semakin Allah Subhanahu wa taala tambahkan hartanya, semakin Allah Subhanahu wa taala berkahi hartanya, semakin Allah Subhanahu wa taala jauhkan dia daripada kefakiran, kemiskinan. Bahkan semakin Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya. Siapa yang tidak mau yang seperti ini? Bahkan umrah bagi wanita adalah jihad sebagaimana ibadah haji. Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah, 'ala nisa'i jihad." Wahai Rasulullah, apakah wanita juga wajib berjihad? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya, na'am. 'Alaihinna jihad la qitala fihi." Namun dia tidak melakukan peperangan. Dia wajib berjihad tanpa melakukan peperangan. Al-haji wal umrah, yaitu dengan haji dan umrah. Jihad
tidak juga identik dengan berperang. Ternyata ibadah haji, ibadah umroh juga merupakan salah satu daripada jihad fi sabilillah. Kemudian orang yang berumrah itu merupakan tamu Allah Subhanahu wa taala dan doanya mustajab. Doa orang yang umrah itu mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dia merupakan tamu Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, "Al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir." Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji serta orang yang berumrah, wafdullahi, merupakan tamu Allah Azza wa Jalla. Da'ahum, Allah panggil mereka, Allah undang mereka. Ibadah haji, ibadah umrah itu merupakan undangan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, undangan istimewa. Allah langsung yang mengundang kita, bukan undangan manusia, bukan undangan presiden, bukan undangan gubernur, bukan undangan bupati, tetapi undangan Allah Azza wa Jalla. Robnya presiden, robnya gubernur, robnya bupati, raja, diraja. Allah Azza wa Jalla yang memiliki kekuasaan langit dan bumi, yang mengundang kita untuk melaksanakan ibadah yang sangat mulia ini. Kemudian fa'ajabuhu, maka kita penuhi panggilan Allah Azza wa Jalla, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, wa sa'aluhu, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, fa'atahum, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan atau mengabulkan doa. Ketika seseorang melaksanakan ibadah umrah, melaksanakan ibadah haji, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa mereka. Kemudian di antara keutamaan ibadah umrah, terkhususnya umrah di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti pahala ibadah haji, senilai dengan ibadah haji. Maka kita kejar ini, berumrah pada bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda, fa idza jaa Ramadan fa'tamiri, jika datang bulan Ramadan maka lakukanlah umrah, berumrahlah. Fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan ma'i, sesungguhnya umrah di bulan Ramadan senilai haji bersamaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berumrah pada bulan Ramadan keutamanya adalah seperti seseorang berhaji, pahalanya seperti melakukan pahala ibadah haji. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i, sesungguhnya umrah di bulan Ramadan seperti haji bersamaku, seperti melaksanakan haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, di antara keutamaan ibadah umrah, yaitu ketika dalam pelaksanaan ibadah umrah tersebut, di sana ada rangkaian-rangkaiannya. Ada ucapan talbiyahnya, ada tawafnya mengelilingi Ka'bah, ada sa'inya. Kemudian di sana juga ada kita minum air zam-zamnya. Kemudian ada tahallulnya, ada zikir-zikirnya. Maka di situ semua memiliki keutamaan. Kemudian selebihnya juga kita beribadah di Masjidil Haram. Di sana juga memiliki keutamaan. Demikian juga ketika kita berada di Madinah, salat di Masjid Nabawi, di sana juga memiliki keistimewaan. Berziarah ke tempat-tempat yang mulia, ke tempat-tempat bersejarah. Maka masing-masing itu memiliki keutamaan-keutamaannya. Kita lihat, ada di sana talbiyah, ucapan talbiyah. Apa keutamaan ucapan talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apa keutamaannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ahalla muhillun
wala kabbara mukabbirun illa bisyirah. Tidaklah seseorang mengucapkan talbiyah atau dia mengucapkan takbir melainkan dia akan diberikan kabar gembira, dijanjikan dengan sebuah kebaikan. Qila, Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, bil jannah, apakah dia dijanjikan diberikan kabar gembira dengan surga? Qala na'am, iya, kata Rasulullah SAW. Ketika seseorang mengucapkan ucapan talbiyah, ternyata balasannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tawaf memiliki keutamaan. Nabi SAW bersabda, "Man tawafa bihadzal bait usbu'an fa ahsahu." Barang siapa yang tawaf di Ka'bah, mengelilingi Ka'bah usbu'an, sebanyak 7 putaran, fa ahsahu, kemudian dia menyempurnakannya, ka'itki raqabatin, maka pahalanya seperti dia memerdekakan seorang budak. La yad'u qadaman wa la yarfa'u ukhra illa khattallahu anhu khati'atan wa kataba lahu biha hasanatan. Tidaklah ia meletakkan kakinya dan tidak pula dia mengangkat kaki yang lainnya, kecuali Allah akan menghapuskan satu dosa baginya dan mencatat baginya satu kebaikan. Ketika dia melangkah, maka langkah tersebut satu langkah, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dia. Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan satu dosa dan Allah Subhanahu wa taala akan mencatat satu kebaikan. Semakin banyak langkahnya, semakin Allah Subhanahu wa taala banyak menghapus dosanya dan semakin Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kebaikan baginya. Pahala salat di Masjidil Haram. Ketika seseorang salat di Masjidil Haram, dia akan mendapatkan 100.000 kali 100.000 kali lipat dibandingkan dia salat di tempat yang lainnya. Nabi SAW bersabda, "Salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa al-Masjidil Haram." Salat di masjidku ini, di Masjid Nabawi, lebih utama daripada 1000 kali salat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram. Ini Masjid Nabawi. Kalau di Masjid Nabawi berarti keutamaannya 1000 kali. 1000 kali seseorang salat di masjid yang lainnya, maka baru 1 kali dia salat di Masjid Nabawi. Kalau di Masjidil Haram 100.000 kali orang salat di masjid yang lainnya, maka baru 1 kali dia salat di Masjidil Haram. Tentunya ini merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala agar seseorang sering melaksanakan ibadah salat, baik di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram. Kemudian di sana ada juga rangkaian ibadah umrah, di antaranya adalah tahallul. Dan ini akhir daripada rangkaian daripada ibadah umrah. Karena seseorang ketika dia sudah bertahallul halal, maka dia boleh melakukan perkara-perkara yang dilarang dalam ihramnya, dalam ibadah umrahnya. Nah, tahallul itu artinya mencukur. Mencukur boleh dia memendekkan rambutnya atau yang lebih utama menggundulnya, membotakkannya. Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 3 kali terhadap orang yang menggundul rambutnya dan 1 kali doa ampunan bagi orang yang memendekkan rambutnya. Allahumma ighfir lil muhallikin. Ya Allah, ampunilah mereka yang potong rambutnya dengan gundul. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-muqassirin, wahai Rasulullah, bagaimana kalau hanya sekedar dia memendekkan saja, potong pendek? Qala, Nabi SAW mengatakan lagi, Allahumma ighfir lil muhallikin, ya Allah, ampunilah orang yang potong gundul rambutnya. Qalu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-muqassirin, wahai Rasulullah, bagaimana kalau cuma potong pendek saja? Nabi SAW mengatakan lagi, Allahumma ighfir lil muhallikin, ya Allah, ampunilah dosa orang yang potong gundul rambutnya. Qalu, ya Rasulullah, al-muqassirin, wahai Rasulullah, bagaimana kalau orang hanya sekedar potong pendek rambutnya?
qala al-muqassirin. Nabi SAW mengatakan, dan juga orang yang memendekkan rambutnya. Di sini dapat keutamaan bahwasanya orang yang mencukur gundul rambutnya didoakan ampunan 3 kali oleh Nabi SAW. Adapun al-muqassirin, orang yang memendekkan rambutnya, didoakan 1 kali. Keutamaan menggundul daripada memendekkan ketika bertahallul. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, yang berkaitan dengan keutamaan ibadah haji dan umrah, yang tidak lain tidak bukan semoga kita semuanya termotivasi dalam melaksanakan ibadah yang mulia ini, rindu untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini, menginginkan, berikhtiar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan ibadah yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita semuanya, mengampuni dosa kita semuanya, dan memudahkan semua urusan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IHA TV Binbas 8, inspiratif, edukatif, dan islami.